Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut perkuliahan di ternyata ini minggu ke-11 ya, karena ternyata kemarin itu minggu ke-10. Cuma saya anggap kemarin minggu ke-9 saja, karena kan minggu ke-9-nya masih hanya baru melihat video saja. Nah, berarti sekarang adalah minggu ke-10. Nah, setelah kita memodelkan data kemarin, Anda sudah melihat juga contoh dari document base. Anda bisa lihat perbedaannya antara relasional dengan document base, keuntungan masing-masing apa, kelemahan masing-masing apa. Nah, berarti kan sekarang posisinya dalam software engineering kita sudah punya bayangan nanti kita akan menyimpan datanya seperti apa dan data apa saja yang disimpan. Nah, selanjutnya adalah tinggal sisanya nih terakhir. Kalau datanya sudah ada, berarti kita harus punya fungsi. Atau kita menyebutnya waktu direkayasa kebutuhan adalah kebutuhan fungsionalnya. Di mana nanti kebutuhan fungsional ini yang nanti mempunyai aturan-aturan ataupun mekanisme dalam mengolah datanya. Nah, seperti itu. Kalau Anda baca, di buku yang kemarin saya minta Anda untuk baca, di sana ada sebuah tools namanya Data Flow Diagram atau kita biasa sebut dengan DFD. Nah, si DFD ini digunakan untuk memodelkan si kebutuhan fungsional di dalam software engineering-nya. Tentunya karena kita menggunakan pendekatan analisis terstruktur atau proses based analysis seperti itu. Nah, itu kita pakainya DFD. Tapi nanti kalau kita pakai object oriented di semester depan, di RPL 2, kita akan pakai tools namanya UML. Jadi beda-beda tools nantinya. Nah, karena sekali lagi kita menggunakan analisis terstruktur atau proses analisis, maka kita pakai si data flow diagram ini. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana cara menggunakan si data flow diagramnya, karena di buku yang saya berikan kemarin tuh sebetulnya sudah sangat jelas dibahasnya seperti itu. Nah, saya justru ingin kalian banyak bertanya tentang hal-hal yang mungkin Anda masih belum bisa pahami dari 3 subbab yang saya minta Anda untuk baca. Kemarin saya minta Anda baca untuk data flow diagram, kemudian saya minta juga untuk data dictionary atau kamus data, lalu juga saya minta Anda untuk baca yang uh, si saya lupa spesifikasi proses atau proses specification. Nah, itu juga saya minta untuk baca. Nah, gampangnya begini, kemarin ketika kita berbicara analisis kebutuhan fungsional, di kebutuhan fungsional, maka kita berbicara adalah fungsi dari si perangkat lunak itu sendiri. Contoh, ya kemarin saya akan ulangi kembali, misalkan di tugas besar aja ya, yang di restoran Pak Broto, Anda punya fungsi misalkan untuk memesan tempat. Nah, berarti kan itu akan menjadi sebuah fungsi di dalam perangkat lunaknya. Nah, satu fungsi itu kita bisa padankan dengan satu kebutuhan fungsional. Nah, nanti si persatuan kebutuhan fungsional itu akan diwakili dengan satu proses di dalam data flow diagramnya. Paling gampang begini, saya akan share screen sebentar. Nah, pada tahap pertama, kalau Anda menggambar data flow diagram, maka langkah pertamanya Anda akan membangun yang kita sebut dengan diagram konteks. Nah, diagram konteks ini sebetulnya mau ngapain sih? Intinya nanti kalau secara gambar hanya ada satu buah lingkaran, kemudian ada beberapa buah persegi panjang. Nah, ini saya akan jelaskan secara simpel aja dulu, nanti kalian bisa lebih lebih apa ya istilahnya, lebih explore
sehabis kuliah dengan saya ini. Nah, satu lingkaran besar ini nantinya akan mewakili atau akan diasumsikan sebagai sistem yang Anda akan bangun. Contohnya misalkan Anda membangun sistem informasi restoran Pak Broto ya, berarti si lingkaran ini adalah sistem informasinya. Jadi lingkungan di mana si tempat sistem informasi tersebut berjalan. Kemudian satu persegi panjang itu mewakili satu entity eksternal. Apa sih entity eksternal? Bisa manusia, bisa database, bisa sensor, bisa sistem juga lainnya, atau software lainnya, yang berhubungan dengan sistem yang kita bangun, tapi lingkungannya berada di luar dari sistemnya itu sendiri. Nah, kalau manusia biasanya identik dengan pengguna dari si sistem yang kita bangun tersebut. Ya contoh, kalau misalnya kita membangun sistem informasi yang kemarin Pak Azhari, maka itu identik dengan pengguna dari sistemnya. Ya misalkan siapa aja yang kemarin. Ada koki, ada pemesannya kita sebagai customer-nya, lalu ada kasir, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita ibaratkan sebagai si entitas eksternal. Tapi yang harus hati-hati, ini, kotak ini, tidak hanya mewakili manusia atau human, tapi bisa juga mewakili yang tadi saya sebutkan, database. Misalkan database-nya ada di luar sistem, itu boleh. Kemudian juga ketika kita bilang bahwa ada sistem informasi lain yang mengirim data ke sistem kita, atau kita mengirim data ke sistem informasi lainnya, kan itu tentunya beda sistem ya. Nah, kalau kita sudah bisa bilang bahwa itu beda sistem, berarti si sistem yang lain yang berhubungan dengan sistem kita, itu dianggap sebagai entitas eksternal. Gambarnya kotak juga seperti itu. Garis masuk, seperti ini. Garis masuk dari entitas eksternal menuju ke lingkaran, itu adalah input. Nah, sementara garis keluar dari si lingkaran itu berarti sistem ya, jangan bingung lagi. Garis keluar dari sistem menuju entitas eksternal itu adalah output. Sesederhana ini sebenarnya memodelkannya, mungkin tapi harus hati-hati ketika kita memodelkannya nanti pakai ini. Ini diagram konteks ya. Ya nanti tinggal digambar aja sejumlah entitas eksternalnya ada berapa, karena bisa lebih dari 2 atau bisa lebih dari 3 bahkan. Tinggal tergantung Anda memandang perspektifnya seperti itu. Nah, input itu biasanya berupa data. Saya ulangi, input biasanya berupa data. Data apa ya? Data yang diinput oleh pengguna, misalkan kalau entitas eksternalnya adalah manusia, atau data dari sensor, atau data dari database eksternal, atau data dari API. Mungkin kalau Anda sudah pernah berbicara API, ya berarti data dari API bisa kita anggap sebagai input, berarti nanti kotak yang ini akan sebagai API, sementara lingkaran adalah sistem yang kita bangun, seperti itu. Jadi intinya input aja. Kalau garis keluar dari lingkaran menuju ke kotak, itu adalah output. Di mana output itu biasanya bisa berupa informasi, atau bisa berupa report, atau bisa berupa data. Nah, hati-hati, ada 3 bentuk output. Bisa berupa informasi, bisa berupa report. Report itu laporan tercetak atau bentuk yang fisikal, seperti itu, entah dokumen A, dokumen B, misalkan yang hasil print out dari suatu sistem. Kemudian ada data juga. Nah, kapan kita pakai salah satunya? Contoh kalau kita mengatakan bahwa output kita berupa informasi, maka pastikan entitas eksternal yang menerimanya itu adalah manusia. Karena manusialah yang bisa memahami informasi. Kalau misalkan entitas eksternalnya bukan manusia, maka tidak mungkin output dari sistem menuju keluar ini, entitas keluarnya berupa informasi. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk cetak atau bentuk yang fisikal, berupa report misalkan, atau berupa apapun yang hasilnya tercetak secara fisik, itu pun juga yang menerimanya adalah misalkan manusia, seperti itu. Tapi berbeda dengan data. Loh, Pak, kan inputnya data, masa outputnya data? Bisa saja. Contoh begini, data yang masuk data A misalkan,
kemudian output-nya adalah A+1, misalkan seperti itu. Kan bisa saja seperti itu. Sistem boleh saja hanya mengolah data seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan garis output ini nanti berupa data? Ya kalau misalkan entitas eksternal yang menerimanya adalah bukan manusia. Contoh misalkan Anda mengirim data ke sensor, ya berarti data apa yang dikirim dari sistem Anda. Kemudian jika misalkan si entitas eksternalnya ini adalah database eksternal, misal dari sistem Anda itu mengirim apa ke entitas eksternal berupa database tersebut. Secara umum begitu. Jadi kalau diagram konteks menganggap satu sistem sebagai satu lingkaran besar, ini misalkan judul sistemnya, biasanya seperti itu, biar Anda nggak bingung lagi. Nah, silakan dulu, ada pertanyaan tidak sampai sini? Silakan, pakai suara aja langsung. Jelas ini? Oh, ada nih. Apakah semua entitas pada IRD bisa menjadi data store dalam DFD? Oke, ini sebetulnya nanti kalau kita berbicaranya di level berikutnya ya, ini kita masih diagram konteks. Tapi kalau misalkan nanti kita berbicara di DFD level 1, nanti yang habis ini saya akan bahas, semua entitas di IRD wajib jadi data store dalam DFD. Ya jelas lah, kalau misalnya kita bilang ada 10 entitas, berarti kan entitas tersebut menjadi calon table nantinya. Ya berarti dia akan menjadi data store yang ada di DFD level 1. Begitu Muhammad Faisal. Ini bagus pertanyaannya nih. Nah gitu dong, jadi belajar mandirinya tuh benar. Gitu. Oke, berikutnya ada lagi nggak pertanyaan? Boleh lewat chat silakan kalau yang nggak nyaman bertanya via suara. Oke, nggak ada? Baik, saya lanjut dulu ya. Contoh, Pak, gimana sih kita mengidentifikasi entitas eksternal? Karena ini sering sekali salah. Jadi kalau kita bilang mengidentifikasi entitas eksternal itu biasanya sering salah sekali orang di sini. Contoh gini, kalau Anda bayangkan sebuah mesin ATM, kebayangnya semua di otak Anda mesin ATM, sekarang tolong jawab di chat aja cepat. Kan kalau Anda ngambil uang di ATM, Anda kan bisa mencetak kwitansinya ya. Anda bisa mencetak kwitansi hasil ngambilnya, sorry, entah apalah buktinya, bukti pengambilan atau bukti pengiriman dan segala macam. Berarti kan di mesin ATM itu ada printer. Yang saya tanya, kalau saya gambarkan di diagram konteks, apakah printer itu akan menjadi entitas eksternal yang berupa kotak ini, atau dianggap merupakan bagian dari sistem ATM-nya? Silakan dijawab via chat, saya pengen lihat. Ayo, silakan. Sistem, Pak. Oke, terus yang lain. Sistem ATM, bagian dari sistem. Oke. Terus yang lain, ayo. Sistem, Pak. Oke. Jadi ibaratkan Anda sekarang lagi ngambil duit di ATM, kemudian Anda ingin mencetak bukti pengambilannya, di dalam mesinnya kan pasti ada printer, apakah printernya dianggap bagian terpisah sehingga harus digambarkan menjadi sebuah entitas eksternal atau bagian dari sistem. Nah, itu sih yang harus hati-hati. Oke, sistem. Yang lain, ada yang eksternal nih, Robi. Oke, berikutnya sistem. Termasuk ke dalam sistem. Oke, saya minta Robi Nur Hidayat. Mangga Robi Nur Hidayat diaktifkan sound-nya. Saya mau nanya, kenapa dianggap eksternal? Mangga Robi. Halo, Robi. Robi Nur Hidayat ada, IF6. Oke. Karena sistem ngirim output ke printer. Oke. Sip, sip.
Di sini saya mengharapkan Anda berinteraksi ya, karena kalau Anda nggak berinteraksi, ya nggak masalah juga sih, toh kebodohannya tetap di Anda, bukan di saya nantinya ujungnya. Oke, saya akan bahas dulu. Kalau dalam kasus ATM, printer itu dianggap sebagai bagian dari sistem. Karena apa ya, kalau kita lihat mesin ATM ya, itu memang sepaket dengan si printernya. Ibarat kalau mesin printernya tidak bekerja atau rusak, ya berarti kita bisa nyatakan bahwa sistem ATM-nya tidak komplit, seperti itu. Nah, ini berbeda. Jadi untuk jawabannya benar, ini termasuk ke dalam sistem ya. Jadi ATM-nya tidak digambarkan sebagai entitas eksternal, tapi kita gambarkan sebagai, bukan gambarkan, tidak perlu digambarkan karena dia adalah bagian dari si sistemnya. Nanti si sistem ini akan meng-output berupa bukti pengambilan ke entitas eksternalnya. Entitas eksternalnya siapa ya? Pengambil uang di ATM-nya atau pengguna ATM-nya, seperti itu. Oke, cerdas nih. Untuk Robby nggak masalah, salah, tapi intinya tadi saya udah dapat gambarannya, mungkin agak bingung di sini. Ini dua hal yang berbeda. Coba Anda bayangkan mesin ATM, kemudian Anda bayangkan laptop Anda sekarang. Laptop Anda itu bisa buat ngeprint nggak? Ya pasti bisa, tapi harus ada printernya. Tapi, kalau kita ibaratkan laptop kita dengan printer, itu adalah dua sistem yang terpisah. Karena ketika Anda misalnya ya, bukan membelinya ya, ketika si produk ini dibuat, laptop Anda dibuat, tentunya pembuatnya tidak menganggap printer itu adalah sesuatu yang wajib ada di dalam sistem laptopnya. Sehingga kan Anda juga beli modulnya terpisah, printernya beli sendiri. Nah, maka kalau seperti itu, ketika misalkan Anda mencetak dokumen yang Anda ketik di Microsoft Word dari laptop Anda ke printer, itu berarti laptop Anda sebagai lingkaran, kemudian printer itu sebagai entitas eksternal. Karena sekali lagi, masing-masing bisa berjalan secara independen. Tidak harus satunya berjalan, satunya tidak berjalan, maka nggak berjalan dua-duanya. Nggak begitu. Beda halnya dengan kasus tadi di ATM. Kita bisa mengatakan sistem ATM-nya tidak komplit kalau misalkan printernya nggak jalan. Ya karena kita menganggap bahwa si ATM itu ya harus paket dengan printernya. Itu cerdas. Kemudian ATM. Anda bayangkan lagi ATM, masih di ATM. Kemudian saya tanya, hubungan ATM dengan database nasabahnya, berarti ada database nih di sini. Database-nya itu ada di lingkaran atau ada di kotak sebagai entitas eksternal. Ayo, silakan. Jawaban lagi. Saya tunggu di chat. Hubungan antara ATM dengan database nasabah. Apa hubungannya? Ayo, saya tunggu jawabannya. Eksternal dari Faisal. Oke, entitas eksternal. Entitas eksternal. Oke, terus yang lain? Eksternal. Oke, saya minta coba Ade Fasya Nugraha. Ada Ade Fasya Nugraha? Saya Ada, Pak. minta. Oke, alasannya eksternal kenapa Ade Fasya? Karena hubungan ATM dengan database-nya terpisah, Pak. Oke, ya berarti benar ya pemikirannya. Ini yang jawab eksternal betul jawabannya. Karena di ATM-nya sendiri, database-nya tidak disimpan di situ ya. Database nasabah itu tidak disimpan per ATM-nya. Tapi terpusat entah di mana, misalkan di bank sentralnya atau segala macam. Intinya si database-nya itu ada di sistem yang terpisah dengan si sistem ATM-nya. Di dalam ATM-nya sendiri tidak ada database. Mungkin hanya disimpan sementara, lalu dikirim nanti ke database yang benarnya, seperti itu. Maka kita bisa gambarkan database sebagai ini, kotak biasa seperti ini, kotak entitas luar. Satu pertanyaan lagi, supaya kita bisa membedakan dengan jelas mana yang entitas eksternal atau itu bagian dari sistem. Contohnya, AC dengan remote. Kebayang ya AC dengan remote? Nah, remote-nya itu sebagai entitas eksternal atau bagian dari sistem? Silakan.
eksternal. Oke. Saya ulangi, remote AC dengan AC-nya. Baru satu orang yang jawab, ayo silakan yang lain. Sistem Pak, tapi nggak tahu Pak, takut salah ya lah, takut-takut banget emang diapain. Sistem ya, berarti oke Siva. Terus yang lain. Kalau belajar itu jangan takut salah. Kalau ujian yang takut salah. Ayo, semangat. Yang lain. Terpisah Pak. Berarti terpisah itu maksudnya gimana Yanuar? Sebagai tes eksternal ya berarti remote-nya yang kotak ini. Iya Pak. Oke. Sistem. Oke, good. Yang lain. Saya tunggu 2 lagi. Sistem Pak. Oke. Satu lagi. Eksternal Pak. Oke, cukup. Yang benar adalah sistem. Jadi AC, walaupun memang dia terpisah dengan si mesin AC-nya, tapi kan sepaket. Intinya si remote dan si AC itu tidak berdiri secara independen. Entitas luarnya apa? Entitas luarnya kita sebagai orang yang menyalakan AC-nya. Jadi pengguna. Nanti kotak luarnya itu pengguna. Nih saya ibaratnya ini pengguna, lalu di sini adalah AC-nya, misalkan seperti itu. Jadi pengguna misalkan menginput apa via remote-nya, tapi kan remote sendiri adalah bagian dari si sistem AC-nya. Itu aja kuncinya. Jadi hati-hati memandang entitas eksternal dengan sistem. Oke, sebelum saya masuk ke level berikutnya dari DFD, ada pertanyaan dulu tentang diagram konteks. Nanti di sini input ada banyak ya, kan karena satu sistem tuh bisa nerima banyak input dan bisa mengoutput banyak output. Jadi nanti bisa di list aja seperti itu ke bawah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah dari diagram konteks di sini, maka langkah berikutnya itu kita menggambar DFD-nya. Nah, jadi kita baru mulai menggambar DFD-nya di sini. Nah, DFD itu dia punya namanya leveling. Artinya dia mulai dari level kecil ke level yang besar. Semakin besar levelnya, berarti semakin detail penggambarannya. Semakin kecil levelnya, maka semakin general penggambarannya. Maknanya apa sih? Misalkan gini. Ini yang jadi perdebatan juga, DFD itu mulai dari level berapa sih? Sebetulnya bebas aja. Kalau saya sih bilang DFD itu dimulai dari level 1. Tapi kalau mau disebut DFD level 0, tidak masalah sekali lagi. Nah, penggambarannya sama. Jadi misalkan kita punya 2 entitas eksternal seperti ini, maka di DFD level 1 pun harus ada 2 entitas eksternal. Jadi harus sama. Kalau misalkan diagram konteksnya 2, entitas eksternalnya sekali lagi. Sorry, ini suara saya masih bisa terdengar? Halo? Halo? Suara saya masih bisa terdengar? Halo teman-teman, suara saya masih bisa terdengar? Agak putus-putus, Pak, suaranya. Oke. Ntar kasih tahu ya kalau suara saya yang putus-putus. Putus-putus, Pak. Ini masih putus-putus sekarang. Apa ya? Oke, kita lanjutkan lagi di yang DFD level 1. Jadi kalau tadi kita punya 2 entitas eksternal di diagram konteksnya, maka di DFD level berikutnya pun juga 2. Jadi nggak boleh berubah, nggak boleh nambah tiba-tiba jadi 3, seperti itu. Nah, yang jadi masalah atau yang jadi biasanya sering salah adalah di lingkarannya. Karena kan kalau tadi diagram konteks, kita hanya menganggap sistem kita sebagai satu utuh kesatuan,
yang tidak dipisahkan, yaitu sebagai sebuah sistem. Nah, kalau sekarang kita harus berbicara sistemnya kita pecah-pecah. Jadi ingat, nanti DFD makin level, makin dipecah, makin spesifik, seperti itu. Nah, dipecahnya berdasarkan apa? Dipecahnya berdasarkan fungsi yang kita punya atau kebutuhan fungsional. Nah, contoh misalkan di apa ya, misal Facebook dulu deh yang kebayang, jangan yang Broto Asari dulu. Nah, berarti kan nanti ada banyak fungsi itu di situ. Nah, misalkan seperti ini, akan ada banyak fungsi, dan seterusnya. Misal saya gambar 5 dulu saja, seperti ini. Nah, si 5 apa ya istilahnya, 5 lingkaran ini itu sebetulnya mewakili lingkaran yang besar tadi di diagram konteks. Cuma kan dipecah. Nah, setiap lingkaran itu boleh saja mewakili satu fungsional atau bisa saja mewakili beberapa fungsional. Biasanya kalau masih di DFD level 1, granularity atau apa istilahnya ya, si lingkaran ini masih berupa hal grouping, masih berupa grouping fungsional. Contoh apa? Ini biasanya sebuah lingkaran, ya saya nggak usah kasih tahu lagi ya, ini harus dikasih nomor, misal nomor 1, login, misalkan seperti itu. Ya karena fungsi di dalam Facebook ya pasti ada login, misalkan seperti itu. Nah, nomor 2, misalkan pengolahan status. Misal kalian bisa nambah status, bisa apa segala macam. Nah, itu kan juga sebuah fungsi, pengolahan status. Nomor 3, misalkan kelola teman dan seterusnya. Saya nggak akan gambarkan di sini karena begitu banyak nantinya. Nah, di DFD level 1 diharapkan granularity atau kekentalan dari kepekatan dari si lingkaran ini masih begitu besar. Intinya apa sih? Jangan dulu masuk ke fungsi yang spesifik, tapi masuk dulu ke grouping fungsinya. Contoh nanti kan si pengolahan status ini bisa jadi beberapa buah lingkaran kan di sini. Misalkan tambah status, kemudian ada lagi misalkan hapus status, misalkan seperti itu. Kemudian ada edit status. Nah, bisa aja kan begitu. Di mana yang 3 ini itu akan ada nanti di level 2. Sekali lagi ya, yang 3 ini akan nanti ada di level 2 kalau kita pecah lagi di DFD level 2. Tapi di DFD level 1 kita cukup gambarkan si 2 ini. Di mana 2 ini itu merangkum 3 yang ini nantinya. Seperti itu. Ini akan saya hapus. Karena nanti akan ada di level berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian ya biasa kita akan hubungkan antara si entitas eksternal dengan si prosesnya. Misalkan di sini nginputin apa, outputnya apa, dan seterusnya, ya nanti ada garis bolak-balik yang jelas dari sini ke sini gitu. Nah, penamaannya, misalkan kalau di sini A, maka di diagram konteks yang tadi juga harus ada A. Kalau diagram konteksnya di garisnya tidak ada tulisan A, berarti salah. Karena nama garis atau penamaannya itu harus apa istilahnya ya, harus sama antara yang di diagram konteks dengan di DFD level berikutnya. Begitupun juga nanti ketika kita berbicara level 2 atau seterusnya. Ya kalau misalnya nanti kita pecah sini nih, misalnya saya kasih di sini B, seperti ini. Nah, maka nanti ketika kita breakdown di level 2 untuk yang proses nomor 2 ini, maka harus ada garis yang masuk dari entitas eksternal ini. Misalkan ini si Budi lah ya, misalkan seperti itu Budi. Nah, si Budi ini berarti nanti di garis level 2-nya pun harus ada kotak Budi, di mana Budi menginput B ke salah satu atau bisa beberapa proses yang ada di 2 ini. Jadi ibaratnya ngapain sih? Kita tuh harus mecahin ini satu-satu nih. Lingkaran ini kita pecah satu-satu supaya jauh lebih detail. Nah, satu lingkaran ini kalau di DFD level 1 itu mewakili grouping fungsi. Jadi belum ke kebutuhan fungsional. Misalnya gini,
Di Anda kan nanti ada pengolahan makanan ya, ada tambah menu, ada ubah menu, hapus menu, dan seterusnya. Kan kalau di Koki kan bisa nambah menu tuh. Nah, berarti kan ada 3 proses. Di DFD level 1, jangan Anda gambarkan 3 lingkaran, jangan. Tapi wakili saja dengan 1 lingkaran namanya pengolahan data makanan. Nanti di level berikutnya, di level 2, kita pecah si proses yang tadi pengolahan data makanan menjadi 3 ini, menjadi tambah, ubah, dan hapus. Seperti itu. Sampai sini, kebayang atau enggak? Silakan kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya. Nah, yang jadi penting di sini akan ada satu lagi namanya data store. Cuman saya harus cari dulu storage ada nggak ya? Saya tuh lupa di sini nggak, saya cari dulu. Nah, storage ini biasanya diwakili dengan persegi panjang tapi tidak ada garis lebarnya. Wait, saya cari dulu ya di mana. Bentuknya mirip seperti ini tapi tidak ada lingkarannya. Tidak ada garis tiganya nih. Tidak ada apa tuh namanya? Warna kuning 3 itu nggak ada di tengahnya. Di sini kok nggak ada ya? Biasanya ada harusnya. Nanti Anda bisa pakai tools yang mungkin Anda bisa kuasai, contoh kayak Visio itu boleh, atau bisa pakai yang lain yang memang ada tools khusus untuk si DFD, mangga aja. Intinya beginilah, gambarnya data store. Tapi tidak, sekali lagi tidak ada si apa namanya warna kuning 3 itu. Itu tidak ada. Nah, satu data store ini itu diibaratkan sebagai satu buah entitas ataupun juga satu buah relasi N ke N yang ada di IRD. Sehingga kalian juga harus bisa melihat kemarin di IRD Anda punya berapa entitas dan berapa buah relasi N ke N. Atau kalau misalnya Anda pakai document base, ya Anda punya berapa collection. Berarti satu ini bisa kita ibaratkan sebagai satu buah collection. Sekali lagi, tergantung dari model data yang Anda gunakan. Jangan lagi Anda berpikiran bahwa model data itu hanya IRD atau normalisasi saja lagi. Nah, itu pun begitu. Nah, gunanya untuk apa ya? Storage itu untuk menyimpan data dan untuk mengambil data. Kita bisa hubungkan dari proses seperti ini, atau bisa juga balik lagi ke prosesnya. Garis dari lingkaran ke data store itu adalah write, operasi write, menulis data ke dalam database-nya atau filenya. Sementara kalau dari data store menuju ke lingkaran atau menuju ke proses, berarti dia adalah operasi read atau membaca. Nah, itu penjelasan untuk yang DFD level 1. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Oke. Nah, berikutnya di DFD level 2, sama. Nah, di DFD level 2 kan tadi kita udah kasih nomor nih, 1, 2, 3. Sekali lagi yang harus dicamkan dulu adalah kita membreakdown atau memecah satu proses di DFD level berikutnya. Nah, tapi tidak semua proses itu bisa di-breakdown. Jadi nggak usah dipaksain juga. Kalau memang dia granularity-nya sudah kecil, artinya memang ya fungsinya memang sudah dalam kondisi yang satuan kecil, misalnya kayak login mau dipecah apa lagi sih? Ya udah ceritanya login begitu gitu. Tapi kalau kayak tadi pengolahan status kan ada 3 ya, ada tambah statusnya, ada ubah status, ada edit, ada hapus status, yang ceritanya itu masing-masing punya cerita yang berbeda-beda, itu harus dipecah. Sekali lagi, lingkaran yang ada di DFD level 1 belum tentu semuanya dipecah. Bisa beberapanya saja. Nah, itu konsepnya. Nah, contoh, misalkan saya ingin memecah yang nomor 2 ini, pengolahan status. Misalkan kondisi umumnya begini dulu lah ya, saya tambahin yang satu lagi begini, biar ada data store-nya, ya nanti, ini sekali lagi bukan data store ya, cuman dibanding saya pusing nyarinya, kita ibaratkan dulu ini data store, misalkan saya kasih begini, dan saya kasih juga data store begini.
Lalu saya kasih garis keluar ke sini, ke budinya itu saya kasih C. Jadi sekarang ada 2 garis dari budi menuju si ke nomor 2 ini. B dan C keluar. Kemudian ada di sininya D, kita kasih juga di sini. Kemudian dan E. Ini nanti namanya diisi dengan nama yang benar ya, bukan A, B, C, D, E seperti ini. Ini hanya untuk belajar saja. Nah, misalkan seperti ini. Saya ingin pecah yang DFD nomor 2 ini, proses nomor 2. Berarti nanti kita namanya adalah DFD level 2, proses 2. Kita harus sebutin nomor proses yang mau kita pecah berapa. Karena kan nanti bisa kita punya DFD level 2 sejumlah lingkaran, atau kita hanya bisa punya beberapa lingkaran saja, tergantung Anda pengen mecahnya berapa banyak. Nah, tadi DFD level 2, proses 2, itu adalah pengolahan status. Nah, saya gambar di sini, berarti tadi kita punya cuma satu aja entitas eksternal namanya budi. Sama seperti DFD level 1-nya budi di sini. Kemudian ada 3 lingkaran, tadi kita ibaratkan dulu tambah, ubah, dan hapus, seperti itu. Tambah status, ubah status. Oh, dikasih nomor, maaf, saya lupa. Nah, cara penomorannya ya karena ini merupakan proses nomor 2, berarti kita kasih di sininya 2.1. Maksudnya apa? Ini merupakan pemecahan dari DFD yang tadi, yang nomor 2, bagian nomor 1-nya, subbabnya lah, intinya begitu, subbab 1-nya. Nah, di sini pun juga sama, kita kasih nomor juga, berarti kalau ini ngasih nomornya adalah 2.2.1. 2.2. Kemudian di sini 2.3-nya kita kasih hapus status. Kemudian ada apa lagi yang harus digambar yang berhubungan dengan nomor 2? Oh, ada satu storage nih. Storage-nya kita juga harus gambar. Di storage-nya saya temukan di mana sih? Lupa saya. Ah, ini dia. Ini data storage-nya. Ini simbol data storage. Sorry, ini yang benar. Nah, kita tinggal tentukan saja. Tadi kan kita punya garis A, garis B nih. B ini misalkan status lah ya. Nah, kita ibaratkan berarti kalau mau nambah status, si Budi ini harus menginput data status ke sini. Ya, berarti kita tinggal kasih garis aja ke sini. Nambah status. Di sini kita kasih B. Harus sama. Nggak boleh berubah namanya. Nah, kemudian begitu, inputnya pun juga ke data store. Kembali kan kalau kita menginput status akan dimasukkan ke dalam data storage-nya ya. Sini. Nah, di sini kita punya tadi D, dan kita misalkan punya E. Anggaplah tambah status ini hanya nge-read 2 kali ya, read dan write, karena otomatis dia juga akan menampilkan ulang. Ini boleh tarik ini. Nah, di sini E. Oke, tadi ada yang ngomong. Oke, misalkan seperti ini. Tinggal dirapin aja nanti yang lain. Nah, ini penamaannya harus sama. B, D, E-nya itu harus sama benar-benar dengan si yang tadi ini. B, D, dan E. Jadi benar-benar si yang tadi, maaf, yang tadi ini, 2 ini dipecah menjadi, saya salah ngeklik terus. Yang 2 tadi itu dipecah di 21, 22, dan 23. Sekali lagi, kenapa yang satunya enggak, Pak? Ya, karena menurut saya yang satu ini nggak perlu dipecah kembali. Nah, itu yang ingin saya, yang saya sarankan Anda untuk membaca buku yang kemarin, itu untuk bisa tahu feeling-nya kapan saya harus pecah dan kapan saya tidak harus pecah. Nah, anggap
Ini udah pecahan terkecil, nggak bisa dipecah lagi. Berarti satu lingkaran ini barulah kita anggap sebagai satu kebutuhan fungsional. Berarti kita sudah punya berapa sekarang? Punya 4. 1, 2, 3, dan login yang tadi. Kan login nggak dipecah lagi. Berarti kita bisa hitung dia sebagai kebutuhan fungsional. Nah, jumlah lingkaran yang mewakili kebutuhan fungsional harus sama dengan jumlah kebutuhan fungsional yang Anda dapatkan di rekayasa kebutuhan. Kalau di rekayasa kebutuhan Anda punya 10 kebutuhan fungsional, maka nanti Anda harus identifikasi ada 10 lingkaran yang mewakili kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu diwakili dengan lingkaran pada granularity yang paling kecil atau pecahan fungsi yang paling kecil. Yang ini kan bukan pecahan fungsi, ini grup fungsional. Jadi fungsional yang masih tergrouping. Itu tidak kita hitung sebagai satu kebutuhan fungsional. Tapi mana yang kita hitung sebagai kebutuhan fungsional? Ya login. Karena login ini nggak dipecah lagi. Kemudian nomor 2 kan udah dipecah dan ini nggak bisa dipecah lagi. Misalkan seperti itu, berarti kita bisa hitung sebagai satu kebutuhan fungsional, dan 2, 3 juga sebagai satu kebutuhan fungsional. Kalau masih mau dipecah lagi, boleh nggak? Boleh aja, berarti DFD level 3. Nah, tapi harus ditanya dulu, level 3 mau yang dipecah yang mana? Misal proses 2.1, apakah 2.2 yang mau dipecah lagi? Apakah 2.3? Misal, kita pecah lagi yang 2.1-nya. Contoh tambah status itu bisa sembari nge-tag friend, bisa sembari listening to, misalnya kayak kalian bisa pilih fungsinya kan, kalau di Facebook, itu boleh aja, misalkan jadi lingkaran lagi nih, DFD level 2 proses 2.1. Karena yang kita pecah tadi yang baru 2.1. Kalau 2.2 mau dipecah ya dipisah lagi nanti si DFD level 2-nya. Sorry, ini DFD level 3 kok, DFD level 2 lagi. DFD level 3 proses 2.1. Nah, cara penomorannya berarti 2.1, karena kita pecahin dari proses 2.1, titik 1, artinya pecahan yang pertamanya. Misalkan tag friend, kemudian ada yang berikutnya ada listening to, misalkan atau watching ya. Sorry. Listening to apa? Ya ini kan ada banyak nih jenis-jenis adding status di dalam Facebook ada banyak. Ya kalian pecah sejumlah itu aja. Ya sembari dilengkapi dengan entitas eksternal dan data store-nya. Jadi harus ke bawah lagi data store yang ini dan entitas eksternal yang ini. Seterusnya sampai nanti si fungsinya menjadi granularity yang paling kecil atau sudah tidak bisa dipecah lagi. Barulah kita bisa hitung itu sebagai satu kebutuhan fungsional. Itu cara pemodelannya. Oke, DFD-nya beres kalau sampai sini. Masalah simbol, masalah tata aturan, kapan boleh narik garis, apakah boleh saya narik garis dari entitas eksternal ke entitas eksternal lainnya, boleh nggak dari entitas eksternal ke data store, boleh nggak? Itu semuanya ada di aturan buku yang saya berikan ke Anda. Atau mungkin juga Anda bisa download slide saya yang dulu-dulu, itu pun juga saya sudah tuliskan aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh di dalam menggambar DFD. Saya nggak akan jelaskan secara rinci di video ini. Oke, silakan. Yang mau bertanya via chat, silakan. Pak, kalau ada data store di level 1, berarti diagram konteksnya juga harus ada data store. Begini, untuk Mas Yanuar, kalau misalkan saya punya data store di level 1, maka data store di level 1 itu sebagai bagian dari sistem di diagram konteksnya. Karena yang digambarkan di level 1 adalah data store ataupun database ya, ibaratnya table dalam suatu database yang ada di dalam sistem. Kalau tadi kita berbicara database-nya ada di luar sistem, maka penggambarannya tidak pakai data store, tapi pakai entitas eksternal. Itu yang harus hati-hati. Ini pertanyaan bagus, Mas Yanuar. Jadi tidak ada ya di diagram konteksnya data store. Lambang data store-nya di miscellaneous. Oke, terima kasih ya. Ketemu juga nih. Tadi sembari ngulik-ngulik ada ketemu. Oke, ada pertanyaan tentang DFD, cara menggambarnya. Boleh nanyain, terserah aja. Bebas Anda bertanya seperti apa. Jelas ini?
Halo? Ini masih pada dengar suara saya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Yanuar. Kalau misalnya ada proses verifikasi, nanti misalnya di yang terakhir ya, jadi tidak bisa dipecah lagi, berarti masuk ke kebutuhan fungsional juga, Pak? Ya, tapi hati-hati gini Mas, kita bilang kebutuhan fungsional itu berarti satu kebutuhan fungsional itu ada proses di dalamnya, benar ya? Contoh gini, login. Iya, Pak. Login kan kebutuhan fungsi nih. Ada satu kebutuhan fungsional namanya login. Di dalam login kan masih ada cerita prosesnya. Misalnya pengguna harus ngapain, kemudian sistem ngapain, dan seterusnya. Itu bisa kita nyatakan bahwa satu ini sebagai satu kebutuhan fungsional. Membreakdown DFD tidak perlu sampai level proses, tapi level fungsinya. Karena nanti untuk menggambarkan, contoh gini, ini di satu ini login ini ceritanya kayak gimana, itu kita punya tools lagi. Yang dimana si lingkaran ini harus diperjelas nanti di dalam spesifikasi proses. Kan kemarin saya sudah suruh juga baca yang proses specification kan. Nah, proses specification itu untuk bercerita hal-hal yang ada di dalam lingkaran ini. Sebenarnya lingkaran ini tentang apa sih? Nah, itu dijelasinnya di spesifikasi proses. Itu. Kemudian kamus data DFD itu untuk ngejelasin apa? Untuk ngejelasin ini, data store ini loh. Data store ini punya atribut apa, cara ngisinya, dan ini ngisinya gimana, seterusnya, itu ada di kamus data DFD. Atau kalau di babnya disebut dengan data dictionary. Jadi sebetulnya data dictionary dan proses specification itu merupakan bagian dari si DFD-nya itu sendiri. Jadi kalau salah gambar DFD, ya semuanya juga salah. Itu aja intinya. Sip, bagus pertanyaannya Mas Sinuar. Ada lagi yang lain? Boleh via chat juga kalau nggak mau pakai suara. Saya nungguin banyak pertanyaan dulu. Nah, untuk bagaimana cara mengisi data dictionary, bagaimana cara mengisi atau format dari si spesifikasi proses, semuanya ada di buku. Saya tidak akan jelaskan. Ini saya hanya akan jelaskan konsep yang mungkin Anda akan masih bingung kalau walaupun baca dari buku. Tapi selebihnya setelah saya jelaskan ini harusnya nggak ada bingung lagi ketika Anda belajar dari si buku Edward Jordan yang saya berikan ke Anda, yang Modern Structure Analysis. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak, saya masuk dulu ke mana ya? Oke, ke sini. Pertanyaannya masuk ke LMS. Aduh, ini masih kayak gini. Bagaimana cara menentukan logika proses dalam spesifikasi proses? Nah, ini pertanyaan cerdas. Dan Jabil, jadi setiap lingkaran yang tadi kita gambar, yang mana tadi? Nah, yang ini, lingkaran ini, kalau sudah bagian terkecil, saya bilang kalau sudah tidak bisa dipecah lagi, maka satu lingkaran yang tidak bisa dipecah lagi itu harus diperjelas dengan si spesifikasi proses. Jadi hati-hati ya, spesifikasi proses tidak dibuat per lingkaran yang ada. Contoh misalnya dihitung dari level 1 ada berapa lingkaran. No, nggak seperti itu. Kita harus bisa identifikasi dulu mana lingkaran yang mewakili proses yang nggak bisa dipecah lagi. Kan baru yang kalau nggak bisa dipecah lagi itu bisa kita anggap sebagai satu kebutuhan fungsional. Nah, satu lingkaran tersebut akan diperjelas di spesifikasi proses. Salah satu bagiannya di dalam spesifikasi proses adalah logika proses. Logika proses itu apa? Ya, runutan prosesnya, algoritmanya. Contoh misalkan login, gimana? Berarti pengguna harus misalkan harus memasukkan username dan password, misalkan seperti itu. Kemudian sistem itu akan membaca data dari database lalu membandingkan antara dua data tersebut. Jika datanya sama, berarti terdaftar kan penggunanya, maka dia boleh ngapain dan seterusnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan logika proses. Logika proses inilah yang nantinya bisa digunakan oleh programmer untuk menciptakan programnya, untuk menciptakan source code yang apa ya, istilahnya storytelling dari logika proses tersebut. Itu cara menciptakannya. Ini yang nanya Mas Jabil. Oke, begitu ya. Jadi logika proses itu ya ceritanya. Cerita dari lingkaran yang tidak bisa dipecah lagi atau kita bisa sebut sebagai satu kebutuhan fungsional.
Jika penamaan pada proses DFD berbeda, itu berpengaruh atau tidak? Pasti berpengaruh. Maksudnya gimana sih penamaan pada proses DFD? Ya pasti beda ya. Contoh misalnya gini. Ini kan pengolahan status, tapi ketika kita pecah di 2.1 kan namanya udah beda, tambah status, ubah status, hapus status. Ini nggak masalah, ini bukan kesalahan. Ini menyatakan bahwa 3 lingkaran ini merupakan pecahan dari si nomor 2 ini. Itu aja intinya. Jadi jangan bingung, nggak ada pengaruhnya. Yang pengaruh ini, kalau entitas eksternalnya di sini Budi, di sini Andi, itu nggak boleh. Di sini data store-nya misalkan ABCD, di sini data store-nya DFG, itu nggak boleh. Karena salah dianggapnya. Itu konsepnya. Dibaca lagi aturan-aturan yang boleh atau tidak dalam sebuah DFD ya. Di buku itu ada, ataupun saya juga sudah sediakan versi bahasa Indonesianya di slide yang saya buat. Pada buku yang terkait, tapi sorry, saya lupa ngingetin. Kalau yang slide saya tidak upload di LMS, itu bisa Anda cari di slide share-nya saya. Pada buku yang terkait, terdapat DFD real-time system. Apa yang dimaksud? Itu apakah ada perbedaan penggambaran dengan DFD yang biasa gini? DFD itu bisa menggambarkan sistem yang ada sekarang, atau bisa juga menggambarkan sistem atau software yang mau kita bangun. Jadi misalkan lingkungan sebelum ada software, itu ceritanya gimana, prosesnya gimana, itu juga kita bisa gambar pakai DFD. Kan Anda juga kemarin belajar bagaimana cara memodelkan proses bisnis. Salah satunya kan DFD. Tapi saya bilang nanti DFD lebih baik digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan kita bangun. Software-nya yang kita akan bangun. Jadi itu bedanya antara real-time system dengan yang existing system, seperti itu. Apakah memunculkan data store di setiap level DFD diharuskan seperti di level 1 atau di level 2? Kalau memang sistemnya punya media penyimpanan, atau datanya disimpan, ya wajib ada dong. Kalau misalkan, ada nggak sih sistem yang nggak nyimpan data? Ya, ada aja. Misalkan kayak kalkulator itu kan nggak nyimpan data. Ya bisa nggak ada data store? Bisa aja gitu. Kecuali misalnya kalkulatornya bisa nge-save ke suatu file, ya berarti kan harus mau nggak mau harus ada si data store-nya, seperti itu. Data store, hati-hati. Data store itu kan ibarat kalau kita itu berbicara table ya. Table apa gitu di dalam si database-nya. Itu biasanya muncul di level 1 dari si DFD-nya. Saya kurang mengerti penjelasan DFD real time. Yang termasuk real time ya, tadi saya bilang real time sama existing itu bedanya. Jadi ada sistem yang kita bangun, ada sistem yang sudah sistem, maksudnya gini loh, perwalian dulu tuh perwalian kan sebelum ada sistem kan kita pakainya kertas. Nah itu kita bisa sebut sebagai sistem yang sedang berjalan. Nah itu bisa kita modeling pakai DFD. Tapi kalau kita berbicara kita membangun si software, ya itu juga kita bisa gambar sebagai DFD. Hati-hati, DFD itu bisa buat 2 hal. Itu yang harus hati-hati. Nomor 2, disebutkan, ini real time-nya ini ya, disebutkan bahwa di sistem real time, we need a way to modeling control flow. Ya iyalah, tadi kan control flow itu kan data flow-nya itu. Misal saya input apa, dia output apa, dan seterusnya seperti itu. Oke, mengapa pada DFD terdapat tahapan level untuk proses pembuatannya? Begini, sebetulnya kenapa kita nggak tumpuk aja jadi satu ya, DFD level 1 kita breakdown semua lingkaran. Ada aturannya, sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi ini dipakai ketika kita memodelkan sesuatu. Jadi jumlah lingkaran per levelnya itu disarankan 7 plus minus 2. Jadi maksimum 7, minimum 5 kalau di level 1 ya. Ini kita berbicara level 1. Jadi minimumnya 5, maksimumnya 7. Walaupun juga minimum bisa disesuaikan dengan jumlah kebutuhan fungsi yang kita punya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita breakdown dulu langsung di awal, kebayang nggak itu jumlah lingkarannya ada berapa macam? Kemungkinan garis untuk saling menimpa itu berapa kali lipatnya itu mungkin terjadi, seperti itu. Nah, itu yang kita harus jaga di awal, jangan sampai kita breakdown semua lingkarannya di level 1. Oleh karena itu kita bikin per level, supaya nanti ngelihatnya enak. Kalau ini mau dipecah, pecahnya mana, kita lihat di level berikutnya, seperti itu. Nah, DFD mengenal konsep leveling, makanya bisa kita manfaatkan. Boleh nggak semuanya kita gambar di level 1? Boleh-boleh aja, cuman bisa dibaca nggak nantinya? Ingat, DFD itu adalah alat bantu.
alat bantu untuk kita nanti mendesain, alat bantu kita membuat antarmuka, alat bantu ketika kita membuat cerita yang harus ada di dalam programnya. Jadi kalau si alat bantu ini aja udah nggak bisa kebaca, mau ngapain? Ngapain juga Anda bikin? Yang mending nggak usah bikin sama sekali, langsung ngoding aja gitu. Tapi kan Anda juga udah belajar bahwa kalau langsung ngoding aja itu bukan perilaku yang baik di dalam software engineering. Nah, itu yang jadi kuncinya. Ini pertanyaannya cerdas nih, Mas Rizky. Bagus. Oke, kalau dari LMS sudah, saya bacakan dari yang setting. Ada lagi nih kayaknya satu. Apakah boleh proses terhubung langsung ke proses lagi? Boleh aja. Misalkan ada antar proses, ada komunikasi bisa aja. Misalkan kayak ibarat saya punya sistem IoT lah ya. Kebayang sistem IoT, di dalamnya ada proses untuk pembacaan suhu. Berarti ada satu lingkaran. Ketika membaca suhu, dibaca nih suhunya, tiba-tiba ada satu proses buat nyalain kipas angin. Karena mungkin untuk nurunin si suhunya. Bisa nggak dari proses ke proses? Boleh aja, nggak masalah. Yang tidak boleh itu dari entitas eksternal ke entitas eksternal lagi. Atau dari data store ke data store lagi. Atau dari entitas luar ke data store. Nah, itu semuanya ada di buku atau di slide yang saya berikan. Tolong dipelajari kembali. Ini juga pertanyaan bagus dari Mas Maulana. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau formatting, mangga dibaca ya, spesifikasi proses, ada format apa yang harus diisi, cara ngisinya gimana, simbol-simbolnya yang harus Anda pelajari. Karena kalau kita berbicara model, model itu punya simbol, punya grammarnya. Jadi Anda harus bisa pelajari hal tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti Anda sudah mulai bisa memodelkan kebutuhan fungsional di restoran Pak Broto. Mangga Anda mulai pilih tools-nya yang Anda suka, kemudian gambarkan DFD-nya, kemudian jelaskan si lingkaran-lingkaran ataupun juga komponen dalam DFD-nya dalam spesifikasi proses maupun kamus data. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jangan ragu, tanyakan via grup. Jangan sampai Anda nggak bertanya, tapi nanti nilai tugasnya kecil. Itu yang sayang. Minggu depan, kita masuk ke materi perancangan, tapi saya akan juga buka sesi untuk diskusi masalah tugas besar. Silakan Anda mulai direkap kembali tugas besarnya, kurang apa, dan seterusnya. Mau nanya apa, silakan. Mau nanya apa, DFD yang saya bangun benar atau tidak? Itu boleh, silakan aja. Atau Pak, kalau kayak gini boleh atau tidak? Itu lebih enak, silakan Anda tanyakan. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya akhiri. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir saya buka sampai hari Jumat. Videonya saya akan upload insya Allah hari ini, dan yang tidak hadir di Zoom bisa menonton kembali di YouTube. Nanti saya akan berikan linknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Nah, minggu depan, karena kita sudah masuk ke perancangan, tolong dibaca kembali di LMS-nya, nanti saya akan buka. Kalau saya belum buka materinya, tolong ingatkan saya di H-3-nya, jangan di H-1 ya. Tolong diingatkan saya di H-3-nya. Bisi saya lupa. Walaupun materinya sudah ada. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah mau hadir. Silakan bertanya banyak di grup Telegram yang sudah saya buat. Saya akan jawab di situ, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.